mendapatkan 00 kabar bahwa Hibda, Braya Bapak Fernandes, Geanu Kalong ini Timur berada di 890 kota kepada ini. seluruh penduduk kampus Saya Mandi mencari 813. sampai Mohon maaf, tidak saya ada bertemukan perusahaan. sama sekali. Saya menemukan seorang pria yang membantu saya selama ini gitu, Pak. Ya sudah, singkat cerita, pokoknya saya mencoba untuk Izin. mencari lembaran baru lah, intinya seperti itu. Tapi anak saya di desa itu butuh figur ayah dong, Pak. Benar kan? Nah, Bapak Geo ini sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya, pulang ke desa pun tidak, padahal saya sudah kirim surat berkali-kali. Saya hanya meminta tanggung jawab atas anaknya sendiri, darah dagingnya dia sendiri, Pak. Oh gitu. Gitu. Nah, terus menurut Jadi saya lebih memilih Geo ini bertanggung jawab atas anaknya, Pak, anak ibu yang siapa ada di namanya, Bu? desa. Diego. Oh, Diego. Iya. Umur berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Sekarang sudah umur 2-3 tahun, Pak. Kemudian rekan ibu itu namanya siapa, Bu? Yang membantu ibu katanya? Rekan saya. Iya. Pak Richard. Lupa. Karena tadi ada yang mengaku rekan ibu membantu melaporkan ke sini. Padahal Richard itu suami dia sendiri. Ada juga itu orang dari saya itu namanya Pak Lukas atau Pak Kenny ya, Kenny atau biasa dipanggil Pak Lukas. Karena ini sebelumnya mohon maaf untuk Pak Gianu. Jadi awal mula yang melaporkan adalah Bapak Kenny Horizon atau yang biasa dipanggil Pak Lukas. Iya, itu rekan saya. Ya, itu gini masalahnya, ibu ini mau diselesaikan secara hukum atau kekeluargaan. Gimana Ibu Dirwis? Saya maunya dia bertanggung jawab atas anak saya. Ya, Seperti secara itu. hukum Dan dia tidak atau kabur-kaburan saja, Bu. Saya tidak tahu dia bagaimana ini. Dia mau bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab atau tidak. Karena dari sini aja saya sudah kirim surat berkali-kali, tidak ada balasan sama sekali. Saya merasa dia mau lepas dari tanggung jawab anaknya sendiri, Pak. Ya, tapi menurut Bapak, kan di sini sudah ketemu kan, Bu? Iya, saya minta saran dari Bapak. Saya nggak tahu di sini nanti dia bilang iya akan bertanggung jawab. Kalau dia kabur-kaburan lagi bagaimana? Ya, tinggal laporkan lagi, Bu. Ya kalau seperti itu masa lapor-laporan? Ya, ini Bu, ya, saya minta saran dari Bapak. Coba. Ini Ibu Edelweiss. Yang Iya, tadi saya. ya. Ya Bu, perkenalkan saya Komjen Pol Cahyo Muslimin, saya sebagai Wakil Kepala Kepolisian. Oh iya Pak. Iya, tadi udah dilaporkan, tadi sebenarnya udah kami naikkan juga ini untuk kasusnya. Cuman kami terhenti karena katanya Bu Edelweiss baru bisa besok. Cuma sekarang ternyata ada. Terus apalagi nih bersama Pak Gio juga ya, langsung ya. Iya, betul. Nah, langsung memang saya jaring komandan aja. Jadi gini Bu, ini Ibu yang dialaminya kerugiannya apa aja Bu? Saya lebih memilih Geo ini bertanggung jawab atas anak kita berdua. Gitu. Karena selama ini dia sama sekali tidak bertanggung jawab, Pak. Mungkin kita ngobrolnya nggak enak sih sebenarnya di sini. Soalnya di sini kan nanti ada pelayanan publik. Mungkin bisa di ruang Mabes Polri, Pambeng, diantarkan aja. Nggak enak kalau. Pambeng. Pak Nikola. Siap aja. Bu, mari Bu. Oh iya Pak. Bu. Aduh. Oke Pak. Aduh maaf juga Pak. Pak Geo. Iya. Ayo Pak, mari Pak. Kemana Pak? Ruang Mabes Pak. Ruang Mabes. Bu boleh naik tangga, mau naik mana? Mana Pak? Saya nggak tahu Pak tempatnya Pak. Oh. Ya Bapak nggak ngarahin sih naik
Kan nggak tahu Pak, mohon maaf loh. Nggak apa-apa. Jalan ya. Izin masuki ruangan Pak Jenderal. Izin memasuki ruangan, saya juga harus gitu nggak Pak? Ya, apa? Halo aja. Oh, Duduk Silakan. aja Mohon izin. silakan. Bagiano sama Bu Edelweiss. Saya mau di sebelah kanan kursinya. Boleh? Bebas, Pak. bebas. Oke. Silakan duduk Pak Gio. Nggak di situ Pak, Oh, ngobrol Pak. Iya, Pak, Mau maaf, Pak. kanan, kiri, nah gitu. Oh, katanya boleh sebentar. Nah. Ya, jadi kerugiannya apa nih Bu Edelweiss nih? saya kerugiannya. Ya dia tidak bertanggung jawab atas anaknya lah Pak. Dari lahir sampai sekarang anaknya sampai bisa mencari nanya-nanya tentang ayahnya, dia sama sekali ya tidak bertanggung jawab, bahkan menjenguk pun tidak Pak. Baik. Itu Pak. Jadi ibu sebagai single mother juga nyari bapaknya kemana seperti itu ya? Iya, ya seperti ibarat kata bapak mana di mana gitu loh Pak. Terus ibu yang diinginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan adalah dia bertanggung jawab, bahkan pulang untuk menjenguk anaknya dan anaknya tumbuh kembang gitu loh Pak. Yang penting anak saya tahu sosok seorang ayah tuh bagaimana. Baik. Gimana dari Pak Giano itu permintaan dari ibunya? Ya oke Pak, saya oke kan itu Pak. Oke kan. Saya oke kan kalau memang itu memang sudah menjadi hak saya untuk membuat anak saya ini bertemu dengan saya. Betul, memang saya jarang pulang Pak. Saya akan oke kan, tapi yang jadi masalah saya takut dia ini istrinya bos saya Pak. Saya takut malah saya nanti kenapa-napa. Oh, ibu Betul. ini sudah menikah dengan Begini Pak ceritanya. Ini yang jadi masalah. Gimana Oke, ceritanya? begini Saya takut kan ceritanya, Pak, Pak. betul. Jadi saya mendapatkan kabar bahwa Pak Geo ini berada di kota ini. Jadi saya menyusul Pak. Saya mencari kesana kemari, mencari Bapak Geo kesana kemari, sampai akhirnya saya bertemu dan ditolong oleh Bapak Richard di situ. Ya singkat cerita kami sudah memiliki hubungan lah seperti itu Pak. Nah terus sampai akhirnya saya bertemu dengan Bapak Geo. Nah tujuan saya adalah untuk bertanggung jawab saja. Untuk saya tidak peduli, saya pun tidak peduli, tapi anaknya Pak, anaknya itu bukan anak dari siapa-siapa, tapi anak dari darah daging dia sendiri. Tapi di situasi itu ibu sudah menikah di desa. Di saat saya mencari. Di saat ibu mencari Pak Geo atau sebelum ibu mencari ibunya menikah? Saat mencari. Saat mencari, Iya. dikarenakan ketidakhadirannya Pak Geo ini, ibu menikah untuk melanjutkan gitu, untuk ada yang menafkahkan seperti itu. Iya. Oh, baik, saya paham. Kalau menurut saya ya, berarti kan ini kita secara kekeluargaan ya, jadi kita membantu untuk bagaimana nih jalan keluarnya ya. Pak Geo, kalau misalnya berumah tangga betul-betul dinafkahi, Bu Edelweiss-nya, anaknya, Bapak sanggup nggak Pak? Apalagi Bapak kan Pak, suatu saya pejabat. saya berarti nafkahin istri orang loh Pak. Enggak, saya tanya dulu seperti itu. Sanggup nggak kalau Bapak seperti itu? Sanggupnya waktu situasional Pak, kapan dan di mana? Bangga di mana ya? Iya, kapan? Kalau memang untuk saat ini, jawaban saya tidak. Karena apa? Untuk apa saya menafkahi seorang istri dari bos saya sendiri? Yang kedua,
jika memang saya menafkahi, apakah kita punya ikatan batin? Memang iya ada, tapi harusnya saya menafkahi anak saya. Betul? Betul. Saya akan menafkahi anak saya sampai dia S3, Pak. Sampai dia lulus, saya mau dia jadi polisi, Pak. Saya pengen dia jadi seperti bapak-bapak sekalian ini. Nah, seperti itu Bu Edelweiss kalau dari Pak Geo-nya. Ya tapi buktinya sampai sekarang dia nggak pulang Pak, jenguk anaknya pun tidak. Saya tanya kepada Pak Geo, Pak Geo tahu tidak anaknya sekarang sudah umur berapa? Pak Geo tahu tidak anaknya waktu pas jalan itu di umur berapa? Bapak Geo tahu tidak anaknya bisa berbicara pada saat umur berapa? Mungkin Tidak kan? maunya, Dia mungkin tahu maunya. kan sama Iya, sekali iya. tidak tahu. Nah, yang saya ingin itu adalah saya tidak peduli dengan materinya, Pak. Yang saya inginkan adalah ayahnya tahu tumbuh kembang anaknya, Pak. Iya. Oke Pak, boleh Pak. Saya akan tidak ajukan banding terkait hal ini, terkait permintaan dari Ibunda Edelweiss. Saya akan datang nanti ke anak saya bertemu dengan anak saya. Untuk saat ini, mungkin besok saya akan bertemu dengan anak saya, Pak. Dan Yakin, saya akan, Bapak? ya saya yakin Ibu Edelweiss belum. Nah, itu Bu. Betul, berarti masalah kita udah clear ya, Pak? Tapi saya Bapak-bapak merasa sekalian. tidak yakin, Pak. Tidak yakinnya bagaimana? Ini Bu? kan kita ada dari kepolisian sebagai saksi nih perjanjian Bapak Betul. dan Ibu. Nah, Iya. Ibu bisa memberikan jeratan hukum jika merasa ditipu oleh Pak Geo seperti itu. Jadi kita sebagai saksi. Sebentar Pak, untuk ditipu itu dalam pasal berapa? Karena yang dipertanggungjawabkan itu anak saya, bukan siapa-siapa saya. Karena ya dengan hasil hubungan gelap kami Pak, berdua menghasilkan sebuah anak. Betul kan? Pak, bahkan kita ini kan mitranya pemerintahan. Bapak kalau misalnya emang sudah berhubungan seperti itu, sebenarnya diwajibkan untuk menikah, Pak. Bu, apa gini, saya mau menjalankan betul-betul saya mewakilkan kepolisian bagian dari pemerintahan. Ibu sama bapak saya nikahin. Besok saya siapin venue-nya. Loh, Pak, posisi saya kan sudah ada punya, Pak. Ya, itu adalah kalau misalnya ibu sama bapak ini tidak mau secara kekeluargaan, dikarenakan kita ini tidak melihat, kita memiliki otorisasi itu. Kita tidak melihat ibu Gak ini. bisa Pak, udah cukup Pak, sampai sini aja. Wah, Kalau Tunggu, aku sampai nikah sama dia gak bisa, dia istri bos saya Pak. Ya, Tunggu, tapi tunggu, setidaknya tunggu. kamu tanggung Tahan, jawab atas Aduh, Bapak. tuh kan, Astagfirullah. Pak, dia Tunggu, kasar. Mau. Pak, dan Tuh, Pak, Pak, lihat Pak, dia Gak tahu, Pak, udah Pak, udah Pak. Mari, gak mari, bisa Pak. saya Pak. Mari Pak. Udah, tenang Pak. Tenang Pak. Tenangkan diri Pak dulu. Gio, kan tadi sudah saya bilang, ikutin alurnya dulu. Ya, tahan Pak, tahan dulu. Sabar. Gak bisa Pak, dia istri bos saya pekerjaan saya nanti Saya kan hilang. tadi, Iya, redam dulu Pak, Pak redam Gio, dulu. tadi kan saya belum bicara. Redam. Sabar dulu. Redam Ikutin Pak. dulu, Amarah ya. ikutin dulu. Saya juga masih ikuti gitu loh. Iya Pak, redam. Ayo, masuk. Tenang Yuk. dulu Pak, tenang dulu. Tenang. Tenang Pak, relax. Kebosanan Iya, dari iya. dulu saya, Pak, yang tahan memperasaan dulu Pak tahu. Gio. Aduh, Tahan dulu. Aduh, Aduh. tahan Bu. aduh Bu, sabar. Tahan Ibu ya, tenang ya Bu. Udah, Bu. Iya, Pak. Saya lebih mikirin anak saya tahu, Pak. Tenang dulu. Anak Bu. saya tuh tanyain tentang ayahnya Aduh, terus. Bu. Aduh. Oh iya Bu. Tenang. Tahu Bu, ini tenang. saya bertahan demi saya, Pak. Minum, Saya Bu, nggak minum peduli dulu. soal materi, tahu Pak. Saya nggak peduli. Yang saya butuhin anak saya, Pak. Tenang Bu Udah, ya. Bu. Relax Bu, tenang Bu. Saya mau relax, Pak. Saya cuma minta tanggung jawab, tapi saya dikasarin seperti itu. Ya saya tanggung jawab nanti. Anak kami Diego Ziavalo. Tenang. Akan kubuat dia nanti pendidikan militer dengan bapak-bapak sekalian. Itu kan yang kamu mau.
Ya, Akan tapi kupenuhi, Edelweiss, akan kupenuhi. dari dulu Geo, dari dulu aku minta kamu penuhi Geo, tapi kamu gak ada kabar sama sekali. Aku kirim surat Geo. Udah Bu, Eh, sabar. Relax dulu. Sabar dulu, semuanya itu bisa terselesaikan kan. Kalau semuanya pada emosi bagaimana Iya, nanti? nah kan kelar-kelar. Saya sudah nahan emosi Pak dari anak saya lahir. Pak, dia benar-benar tidak ada kabar. Pak, dia hilang gitu saja Pak. Kamu sadar diri, Edel. Kamu itu bukan single mother lagi. Tahu? Kamu Kau itu juga sudah sadar diri. bersuami. Kamu juga sadar diri waktu pas aku lahir ada yang menemaniku. Kamu tahu tak? Aku itu dicari oleh semua polisi waktu itu. Bisa minta tolong duduk yuk, tenang duduk. Ya, Ya, Ayo relax duduk, dulu. duduk. Relax dulu. relax dulu, relax. Ayo duduk dulu, bisa duduknya. Jangan deketan, ayo. Udah gantian. Aduh. Ini mohon izin Pak Jen. Nah, Iya, silakan. ya ini tadi dari awal putar-putar terus ya, sana kemari keterangannya. Ini Jadi, permasalahannya apa, Pak? Bukannya sudah clear? Iya, Saya iya. akan bertanggung jawab yang ibu ini mau. Dan tolong Iya. jangan sangkut pautkan pekerjaan saya dengan suami ibu. Ini saya dengan sangat mohon, Ibu Edelweiss. Saya tidak pernah menyangkut pautkan tentang kita pada pekerjaan kamu yang baru itu. Tidak pernah sama sekali. Yang saya inginkan adalah anak kita. Kamu itu anak kita. Ya intinya kan gini Bu Edelweiss, tadi kan Pak Gio sudah memenuhi apa yang diminta Ibu Edelweiss. Apabila Bapak Gio ini ternyata di depan kami ini menipu, kan otomatis ini juga melanggar pasal-pasal loh, menipu aparat namanya kan, ya kan? Jadi Ibu Edelweiss nggak perlu khawatir Bu. Di kota ini ada undang-undangnya juga, jadi Ibu nggak perlu khawatir. Jadi tenangkan terlebih dahulu, jangan pakai emosi gitu loh. Ya, yang saya Bapak khawatirkan- Gio juga sama ya, jangan emosi. Santai Iya. dulu, sabar dulu, ikuti alurnya dulu kan gitu. Yang saya khawatirkan hanya dia nanti kaburan lagi, Pak. Ya, bisa dipastikan Bu, setelah ada kami di sini nggak mungkin kabur dia. Betul kan Ya. Pak Gio? Iya, Pak. Nah, kan? Ini aja Pak, biar meyakinkan Bu Edelweiss, biar tenang, tidak juga mengganggu aktivitas pagi. Gio juga akan menempati janji Bu Edelweiss. Dibuatkan aja Pak surat keterangannya Pak Mbeng itu atas namanya nanti Bu Edelweiss dan ini. Perjanjiannya seperti apa ya Pak Mbeng? Siap. Dibuat surat keterangannya, nanti diberikan lampirannya pada kedua belah pihak. Jika dirasa kedua belah pihak ini tidak ada yang dijalankan, maka bisa dituntut. Sama halnya seperti bukannya kita bicarakan yang buruk Betul. ya. Pak Gio-nya sudah ke sana, Bu Edelweiss-nya tidak bisa tetap merongrong, dibilang tidak datang dan lain hal, itu Pak Gio bisa nuntut menggunakan surat itu. Bu Yes, betul. Edelweiss juga bisa menuntut kalau Pak Gio nggak mengunjungi seperti itu. Jadi enak di dalam kedua belah pihak seperti itu. Ya, gimana Pak Gio? Kita buat surat keterangan itu Bisa, Pak. untuk Bu Edelweiss Iya, Gimana? mungkin itu lebih baik, Pak. lebih baik ya. Lebih baik ya. Ya udah, saya buatkan surat keterangannya terlebih dahulu. Sebentar. Maaf. Siap. Nah, kalau begini kan semuanya pada tenang. Jangan lupa makan minum. Pak Gio, ada makan minum? Gimana, Pak? Ada makan minum? Pak. Ada, Pak. Aman, Pak. Saya, Pak. Iya. Saya stres aja nih, Pak. Mau ngerokok saya, Pak. Ini smoking area nggak? Kenapa? Stres saya, Pak, mau merokok ini. Ya sabar dulu Pak, sabar dulu. Saya juga perokok Udah asem banget, Pak. Astagfirullah. Ya, Saya sabar bikin dulu. surat juga ya, Pak ya. Bahwa Iya, nanti bahwasanya kan- saya tidak ingin diganggu
oleh Bu Edelweiss karena saya bisa dituntut oleh bos saya nanti. Saya takutnya ada orang Begini, ketiga duduk dan dulu. lain-lain. Udah duduk dulu. Jadi gini, di kedua belah pihak ini juga sama-sama ada kekhawatiran masing-masing, ya kan? Misalkan ini sampai terus berkelanjutan ributnya, paling tidak salah satunya itu pasti suami Ibu Edelweiss juga merasa geram gitu kan? Betul. Gitu Itu loh. dia orang terkaya Pak di sini. Dia bisa Enggak, melakukan Iya. apa saja. Saya yakin suami saya tidak ikut campur masalah ini, Pak. Nah, jadi intinya gini, Pak. Semuanya itu semua ada risikonya, semuanya ada apa. Betul ya. Intinya kalau memang sudah mau, ini kan dibuatkan surat sama Pak Jen tuh. Jadi tolonglah hargai jenderal kami, Iya ya betul kan? Pak. Ini dalam sejarah loh, kalian permasalahannya ini yang menangani Pak Jenderal dengan Bapak Kombes ini langsung, bukan anggota yang di bawah yang nanganin kan gitu. Iya Pak. Jadi tolonglah hargai kami, gitu kan ya. Cukup menghargai kami, cukup ini aja, tenang di ruangan gitu kan. Nggak usah ribut, nggak usah apa gitu. Kan semua pasti ada jalan keluar yang terbaik lah. Ya sih untuk anak saya pasti Pak. Udah itu saja. Sekarang kamu mengatur anak saya. Dari dulu kamu ke saya aja, Gio. Udah nggak usah bahas-bahas. Yang penting saya tanggung jawab Edel. Gak usah bahas-bahas, yang penting Ya, kamu Bu. jawab. Dari Pak dulu Gio. harusnya Pak Geo. Udah, tenang. Relax. Ya tadi kan sudah tenang. Gini Bu Saya kan akan Edelweiss. ngurusin anak saya, bukan dirimu. Dirimu sudah Nah, berstatus. Tadi Tidak mau Ibu dengan Edelweiss mengganggu tadi hubungan kalian berdua. sempat ini ya, mengatakan sesuatu bahwasanya tidak butuh harta kan ya, yang butuhnya Betul. kan untuk Pak Gio ini bertanggung jawab menafkahi anaknya kan gitu. Intinya di Ya. sini Pak Gio kan sudah menyanggupi semuanya itu. Jadi tolonglah Bu, tidak perlu memperkeruh atau memperpanas lagi suasana gitu loh. Kalau toh memang setelah ini, kejadian sekarang ini nih, nah, ternyata dilanggar oleh Pak Gio, baru tuh kan ada surat, Ibu bisa nuntut gitu, ya kan? Selesai Bu, udah. Nanti saya bisa pastikan kalau memang Pak Gio tidak menepati janji, hidupnya akan hancur itu, penuh kan gitu. Dari pekerjaannya pun bisa nganggur dia kan. Jadi tolonglah saling menghargai satu sama lain gitu. Kalau memang Pak Gio sudah menyanggupi, ya buat apa diperkeruh lagi, Bu Edelweiss? Untung aja bapak-bapak ini baik hati. Sepertinya mereka ya tahu sih kondisi hati para pria. Gimana Bu Edelweiss? Jangan lupa makan minum Bu. Iya Pak, aman. Jangan dengan masalah ini terus nggak makan Bang. minum ya kan? Pak Beng. Siap. Oke, bagus. Siap bos. Maaf, Bang. Terus Bapak ke buat dokumen surat perjanjian ya, Pak? Mohon izin. Kelihatannya kedipan mata saya tiba-tiba berkurang. Bagian mohon maaf. Siap. Bisa ikut saya. Siap. Belum bisa buka. Kenapa sih berdiri terus Pak? Sampein nggak saya? Ya, Pak. Mohon maaf Pak Gio. Gimana Enggak Pak? aman Pak.
aman Pak. Ini kan udah dibuat di suratnya. Semoga kedua belah pihak janganlah melanggar gitu kan. Karena kan Iya, Pak. bapak sama siapa tadi, mohon maaf saya lupa, Edelweiss, Pak. sama Ibu Edelweiss janganlah Iya. melanggar salah satu. Itu kalau udah melanggar itu termasuk ranah hukum nanti jatuhnya. Ya kalau untuk saya sih mungkin saya melanggar, Pak. Tapi nggak tahu, Pak, kalau itu bagaimana. Nah kan disaksikan ini kan sama petinggi polisi, saya sama Pak Jenderal Cahyo. Ya saya berharap Ibu dengan Pak Geo depannya membaik gitu, cerah. Ya kalau untuk anak sih saya pasti inginnya membaik ya, Pak. Tidak seperti ini. Bukan Ya saja dari karena tidak bertanggung jawabnya, Pak. Jadi bagaimana? Coba Bapak bayangin, Pak punya anak. Bapak sudah menikah, Pak. udah almarhum istri saya Bu. Nah, sudah punya anak juga, Pak. Mohon maaf Pak Gio, Iya, bisa berikan ini KTP apa, Pak? Pak? Bisa. Kasih tunjuk KTP-nya Pak. Nih, Pak. Oke, siap. Oke, Mohon izin tunjukin. Ibu Edelweiss, Maaf. Ya? bisa tunjukkan ke saya KTP-nya. Nah itu, Pak. Saya hilang, Pak. Astaga, hilang. Ayo, yuk kita ke bawah aja Ya yuk. udah Yuk. dibuat aja dulu. Ya udah itu tinggal buat surat perjanjian di lobby Sabar, aja. Pak, sabar. Pak Nikola, kita patroli ya. Siap Jenderal. Anggota disuruh ke samping membawa kendaraannya, 2 kendaraan aja cukup. Mohon Mobil izin Sabara. Apa? untuk perlengkapan mereka apa disediakan dulu Pak Jen? Nggak usah. Udah kita patroli ringan dulu nih. Saya ada laporan narkotika. Yuk cepet aja yuk. Siap, dikumpulin kah ampun patinya Pak Jen? Aduh, cuma tinggal pajan ketir ya. Ya udah 2 mobil udah. Mobil Sabara kamu sama motor. Nggak usah deh. Sama mobil saya nanti. Siap Jenderal. Ya udah gitu ya. Di sebelah ya. Oke. Ya. Untuk Ambon Pati silakan merapat ke lapangan Mapolda. Terima kasih. Itu siapa? Itu siapa itu? Pak John Kertis silakan merapat ke dalam lapangan Mapolda Pak. Izin Pak Jenderal. Lah, anggota mana lagi? Sepertinya Pak John Kertir kesantet Pak Jenderal. Mohon maaf, saya udah cek di GPS Pak John Kertir nggak ada Pak. Tadi perasaan ada Pak Kavi juga. Mohon izin, sepertinya mereka kesantet atau gimana Pak Jen? Kurang tahu. Soalnya mereka yang ngomong di radio nggak ada nyaut Pak Jen. Mereka udah keluar kota. Lain kali kasih tahu kalau keluar kota
izin di radio dulu, Pak Nikola. Siap, Jenderal. Baik. Baju. Ya udah tunggu Pak itu aja kalau Izin Jenderal, sebelum melaksanakan tugas saya persiapan pakaian dulu ya Pak Jen. ya udah nggak apa-apa. Ibu. Iya Pak, silakan. Duluan ya Pak. Siap. Pembeng sudah selesai. Mohon izin Pak Jen, Ibu Edelweiss sedang berganti pakaian karena fotonya tidak bisa kalau berpakaian seperti itu Pak Jen. 6. Pak izin merokok di sini saya Pak. Oke, Stres Bapak saya Pak. relax Ya. dulu Pak, rokok dulu satu ya di sini Pak. Aman itu Pak. Yang brengsek teman saya satu itu Pak. Oh ini ya, pantasan ya Bapak pukulin tadi ya. Iya Pak. Boleh nggak Pak saya pukul sampai pingsan? Saya nggak mau ikut campur Pak, saya nggak mau ikut campur keluarganya Pak Gio. Cuman kalau bersifatnya membahayakan warga ya mau nggak mau kami turun tangan Pak.
periksa aja Pak itu. Siapa tahu itu bukan alat-alat mekanik gitu kan. Siapa tahu dia masih berperilaku ya Bapak tahu sendiri lah zaman seperti ini Pak. Janganlah kayak gitu. Setidaknya Pak Niko tuh tahu saya banget. Dia tuh sering banget. Saya tuh sering jaga bengkel ya Pak Niko. Betul? iya betul, saya paham kok. Iya. Cuman kan saya kan punya hati nurani, kan. Saya Betul Pak. tidak menyinggung Pak Geo. Cuman kalau saya di posisi Pak Geo itu saya tanggung jawab, Pak. Iya, saya tanggung jawab Tidak anak saya Pak. tidak lari dengan dari masalah yang kan Pak. melahirkan Pak. Kan ya Pak, tuh dengar sendiri tidak Pak? Tanggung jawab sama anaknya saja, tidak dengan yang melahirkannya. Kan udah Iya. gila itu Pak. Ya otaknya tuh di mana? Di dengkul kah Pak orang seperti ini? Saya nggak bisa ngomong, Pak. Ya, Makanya. omongannya harus dijaga, harus pikirin dulu omongannya baik apa enggak gitu. Jangan khawatirkan ini, Pak. Walaupun kota Medan tentram, mungkin di dalamnya lebih gila lagi, Pak. Itu yang saya takutkan, Pak. Ini samping saya orang gila Pak. Jangan, Di kiri nggak saya. boleh gitu, Pak. Bagaimanapun dia masih manusia, masih waras, masih berpikir. Kayak gitu juga, Pak. Buang Iya, aja betul. kejelekan dia, Pak. Ambil aja kebaikannya dia. Nggak ada yang baik masalahnya Pak. Oh, betul Pak, ini orang ini mau saya pukul aja boleh sih Pak? Oh, Pak, jangan, Pak. Saya mohon maaf. Jangan, Pak. Benar Pak. Saya emosi banget sama dia di saat itu. Begitulah Pak, orang-orang yang tidak memiliki attitude Pak. Yang pukul-pukul aja, apalagi pakai lihatlah kunci Inggris tuh Pak. Jangan, Pak. Saya mohon jangan aku pukul. Itu bisa dibaik-baikin gitu. Berpikiran Tahu. jernih dan matang gitu kan. Ya Pak, tahu gitu kan waktu dulu nggak saya selamatin Pak di sana. Saya berpikiran positif aja ke Pak Geo. Mungkin dia kilaf tuh gimana ya Pak Geo. Bukan hilap Pak, itu memang sengaja kelepasan Pak. Kelakuannya masa lalu gitu. Jangan digituin lah. Ini kan betul juga kata pepatah, manusia itu saling membutuhkan. Sejelek-jelek apapun manusia, seburuk-buruknya apapun dia, kita pasti saling membutuhkan. Janganlah saling membenci lah gitu. Yang dibenci si perilakunya aja, orangnya jangan dibenci. Pak Giano. Bentar Pak, saya pengen tahu Pak. Aman. Aman ya. anak kita. Lalu yang kedua adalah
anak kita berdua. Intinya ini ya. Yang Ya, pertama tadi apa? betul. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang katanya sampai S3 itu. Pokoknya Biaya bertanggung jawab sekolah lah. ya. Jangan beasiswa sekolah aja dong, Pak. Pasti banyak kebutuhannya dong, Pak. Itu kan Berarti anak dia, anak kita. ya tentukan aja. Ininya bertanggung jawab yang bagaimana? Ya, bertanggung jawab atas Atas hidup. anaknya. Iya, kehidupan anaknya. Mungkin begini Pak, Nah, bertanggung jawab secara keseluruhan itu baik itu materi ataupun yang lainnya seperti itu Pak. Mungkin yang dimaksud Nona Idol ini. Iya. gimana untuk Bapak Giano sudah menyetujui itu? Ya, pendidikan Pak, hanya pendidikan saja. Loh, pendidikan. Kamu pikir anakmu tidak butuh makan, Kasih tidak sayang, butuh Pak. minum? Ya kasih sayang, betul kasih sayang, pendidikan. Makan minum memang dari diriku aja, kau juga dari dagingnya itu. Ya Lah memang, selama memangnya selama bentar, ini bentar, bentar, anakmu bentar, tidak bentar, bentar. butuh Nah, kebutuhan Kamu yang Lukas lain. diam ya, ini Bentar, masalahku, bentar. kamu mau sekepret. bentar, Hah? Udah, Pak. Begini, Tenang, begini, tenang, tenang. begini masalahnya begini. Tenang, Aku ini tahu Edel bagaimana cara mengurus dia dari awal. tenang, Pak, tenang. Diego ya kan, dia yang membiayai semuanya, biaya persalinan, biaya susu dan lain-lain. Lalu dirimu hanya ingin membiayai cukup sekolah saja kah? Di mana letak otak dirimu ini, Geo? Udah, Pak, tenang. Berkepala dingin selesaikan, Pak. Kalau emosi itu fatal akibatnya nanti. Iya, Apa yang ini dia mau, apa yang Edel mau memangnya? Sebutkan yang jelas dan detail Edel. Nah, tadi sudah disebutkan. Tadi Apa sudah saja? disebutkan keseluruhannya. Keseluruhan, dan kau melepas tanggung jawab. Tanggung jawabmu itu seperti apa? Kamu Berarti pikir aku juga gini. tidak bertanggung jawab? Aku juga bertanggung jawab, Geo. Geo, gimana? 50%. Di mana letak otakmu itu, Dengarkan Terus dulu. ketika ini 100% Pak dilimpahkan Lukas, semua kepadaku, Pak dan kau Lukas, bersenang-senang bersama suami barumu itu, ha? Secara yang terhormat pada Pak Lukas, mohon bisa diam terlebih dahulu ya Pak. Karena di sini Bapak Ya Pak, sebagai dia rekan suruh ya, diam dulu. tolong. Ya, Pak Lukas, mohon Silakan. diam dulu, Pak Lukas ya, mohon maaf. Mungkin biar rileks Pak Geo kasih penjelasan. Silakan. Bagaimana? Ini saya tengahi. Jadi 50% dari semua biaya hidup. Ya, 50%. saya ajukan Jadi banding 50%-nya 50%, Pak. Loh, saya tidak mau Pak 50%. Selama ini dari anak yang lahir saya bertaruh dengan nyawa saya, terus saya membiayai biaya persalinan, terus saya juga yang harus bekerja dan menempuh dia dalam tumbuh kembangnya. Selama ini, Pak. Lalu hanya 50%. Tidak mau. Kalau mau Gimana? Saya ajukan banding, Pak. 80% dia. Tuh, 80% Pak Gio. Saya Gimana? banding, Pak. Tetap 50%. Uang saya yang saya dapatkan waktu itu saya berikan juga ke dia. Apa yang kamu berikan padaku itu apa? Selama ini di desa aku yang memenuhi kebutuhanmu, Geo. Aku memberikan semua uang yang kudapati. Aku Iya, mengambil Nih, $14.000 sebanyak sudah. itu juga aku berikan padamu. Oh Tadi, iya? Rumah selama ini aku yang menyicilnya. Kebutuhan kamu makan aku yang memasakinya. Dan kebutuhan semua pekerjaan yang memodali apa, Geo? mohon 60% bisa kondusif, bagiku. Pak Lukas. 40% dirim. Tangan Pak ya. Tidak 80%. 60% atau tidak sama sekali. 80% atau kamu di penjara. Oke, saya tengah 70. Loh, Bapak, Oke, saya kok setuju. Bapak yang menawar? Kan Saya kan setuju. tengahi. Sebentar Pak, ini kenapa Bapak yang menengahi tiba-tiba setuju Pak, dengan 70%? yang Gimana ceritanya Pak? Seharusnya saya dong, Pak. Kok Pak, Bapak saya- yang menengahi? Oh, kalau kayak gini Pak saya Lukas. mengajukan banding lah, Pak. Saya harus sewa pengacara lah, Pak, kalau seperti ini, Pak. Kenapa Bapak ikut 70? Kan saya yang merasa dirugikan, Pak. Sebentar Bu Edelwis, kan tadi Pak Gio 50, Ibu Iya. 80, Mhm. kemudian Pak Lukas tadi bilang 60. Ah, Kemudian 60 dari mana Pak? Saya nggak bilang apa-apa Pak.
Kan disuruh diam sama bapak, gimana sih? Bukan, maksud saya ini Pak Gio. Sorry. Pak Gio maksud saya tadi bilang 60 adek, gitu kan. Nah, tapi Edelweiss berapa tadi? Tetap ngotot di 80 kan. 88. Nah, kan saya tengahi. Bukan Iya. saya menyuruh. Jadi tolong dengar baik-baik ngomong saya gitu kan. Tengah nih. 70 bagaimana? Setuju nggak semua kan gitu? Saya setuju. Saya tidak setuju. Tidak setuju. 75. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju 80%. 70 maksimal saya, Pak. Sudah, jika tidak, ya sudah. 80 Bapak Gio. Udah selesai urusan Edel sama itu sama Geo, Pak. Nanti saya dengan Geo, Pak ya. Saya juga mau nuntut sesuatu, Pak. Soalnya klinik saya dibakar, Pak. Jadi gimana? Ini kalau lama-lama nggak selesai loh. Kalian tidak Loh, menemukan nggak titik selesai temu loh tuh. Udah, Ya, ambil Nggak selesai. Loh, kesepakatan. ambil Kenapa tengahnya. saksi udah Bapak ngambil polisian ini tengahnya sudah aja? tahu. Malah baiknya bagaimana bapak yang memutuskan. Gini, Sudah. Geo, terserah. kamu tahu tidak? Kalian tinggal Aku loh kalian. yang melahirkan, aku loh yang bertanggung jawab atas anakmu selama ini. Aku juga yang ngurus Geo semuanya. Semuanya serba aku. Aku hanya minta pertanggungjawabanmu, Geo. Iya, 80% sudah. Ya sudah, 80%. Oke. Oke, 80%. Oke, Deal ya 80 ya. Ya, deal. 80% dan dia juga harus menyaksikan dan menemani anaknya tumbuh kembang sampai dia dewasa. Lah, dia sudah dewasa, dia sudah umur 20-an itu. Kamu anak siapa, Geo? Anak siapa? Dirimu bilang tadi Aku ngomong 23. Dua mau ke 2 3 sampai 3 tahun. Geo. tahun. Emang Geo. telinganya dari dulu nggak berubah. Sudah Pak Lukas, jangan Kamu anak ditambah-tambahin siapa? Pak Lukas. Kamu banyak anak selama ini, Geo. Sudah jangan ke yang lain, fokus dulu ini satu. Oke. 80% deal ya. 80% udah deal ya. Oke. Ya, dan yang Oke. kedua adalah dia Bentar, harus telepon. sampai dewasa. Gimana? Untuk yang kedua, apalagi yang dituntut? Ya, dia harus Jajan menemani apa? anaknya hingga dewasa. Ya, oke. Menemani hingga dewasa, oke. Ya. Tapi dengan ketentuan kalau menemani hingga dewasa saat ibu nggak ada di rumah atau anaknya harus ikut Pak Geo. Ya, pokoknya setiap anak yang membutuhkan bagi raport, anak-anak itu kan butuh yang namanya kedua orang tuanya atau hari ayah pasti butuh ayahnya kan, tidak mungkin butuh ibunya kan. Yang penting di saat dia membutuhkan ayah dia selalu ada. Kalau misalnya anaknya melakukan hal-hal yang bandel seperti ayahnya dulu itu kan pasti butuh nasihat seorang ayah juga dong. Nasihatnya ayahnya juga selalu ada dan memberi nasihat pada anaknya. Tapi Bukan saya hanya juga dengan saya minta tolong kepada Ibu Edelweiss untuk memberi paham ya kepada Bapak Richard. Takutnya ini nanti pada saat Bapak Gio datang kemudian memberikan rampot. Tidak masalah. Pak Richard pun tidak masalah, Pak. Tidak masalah ya. Tidak. Oke, catat Pak itu Pak ya. Iya, saya catat. Banding juga. saya tidak mau diganggu lagi oleh istri orang. Oke, kemudian nomor 3 nih, apalagi ada 4 poin, yuk. Ya betul itu saja saya. Yakin? Ini ada 4 poin loh. Nggak Ya, mau. yang kedua mungkin dia bertanggung jawab 20% ya. Sebutkan 20% itu apa saja yang kamu tanggung jawab, Edel? Aku sama seperti kamu yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak. Apa saja 20%? Jangan nanti kau tiba-tiba berbicara ABCDE lagi ketika kita ada masalah lagi. Biar dicatat oleh Pak Meng. Memangnya butuh banget spesifik selama ini. Betul kan Pak, harus spesifik kan Pak? Ya udah 80% kamu juga harus spesifik. Coba aku beritahu.
Ini kan tadi saya sudah 80%. spesifik untuk seluruh biaya hidup, Ibu. Betul. Tuh. Biaya hidup itu kan Tuh. makan, Ya udah sama saja Pak, minum. 20%-nya saya juga biaya hidupnya anak saya Pak. Nah, ya sabar Bu. Jadi nggak usah pakai emosi ya. Oke. Jadi biaya hidup Ibu ini 20% di Ibu ya. Oke, sebelumnya ada lagi satu lagi. Ya, satu poin apa nih? Oh saya mau kembalikan nama baik Edelweiss Bloom dan anaknya Diego itu menjadi baik di desa sana. Karena selama ini anak saya dicemooh anak bandit. Oh gitu. Ya, saya nanti akan ke sana, Pak, dan saya akan berbicara sama beberapa warga di sana. Jadi tuntutan yang terakhir adalah memperbaiki nama baik. Iya, Nama baik ini dari pihak Ibu Edelweiss dan anak saya. anaknya ya. Oke, sudah saya Oke, catat Pak. semua. Terima Jadi, kasih ya, Pak Beng. Maaf merepotkan sebelum- dan Pak Niko. Iya, Ya, gini, Pak Geo, mohon izin untuk nomor handphonenya bisa ini share nomor handphone Oke, ke saya. saya drop, Pak. Berarti kasus Edel sama Geo udah selesai nih Pak. Belum, sabar dulu Pak Nah, Lukas. saya mau nuntut juga Pak. satu-satu dulu Pak. Jadi ini Tom, ke bengkel dulu, Tom. Ada yang mau servis. Oke. Jadi untuk kopinya nanti saya serahkan ke Pak Gio nanti ya. Ini saya juga butuh waktu untuk membuatnya ini. Jadi nanti saya telepon Pak Gio, kita ketemu, saya kasih Oke, Pak. suratnya. Oke, Nanti Pak. Saya tergantung enggak Ibu Pak, saya juga Edelweiss. itulah. Ibu Saya juga Edelweiss butuh, sanggup Pak. nunggu, Nunggu apa? nunggu surat jadi. Sanggup nunggu atau nanti saya hubungi? Boleh dihubungi Pak? Nah, ya sabar Bu ya kan. Kalau mana Pak dropnya Pak? Siapa saya? Oh, Ini. Pak Geo. Pak Gio. Ah, baru masuk Pak Gio. Sinyalnya berarti naik turun ya. Ya, dropnya saya rusak ini handphone. Oke, ini sekarang Ibu nih. Bu, silakan drop nomornya Bu ke saya Bu. Oh, Nah, sudah kah Bu? Oh ya baru Itu, baru Pak. sampai Bu. Sinyalnya berarti. Oke, saya save Bu ya. Nanti kalau surat sudah jadi, Ibu dan Bapak saya hubungi ya. oke Pak. Jadi saya juga butuh waktu untuk membuat suratnya ya, karena waduh dari tadi kencang-kencang mulu kan. Ini saya tadi catat nih. Itu Pak Lukas. Yes Pak. Ya, mungkin Pak Lukas mohon maaf ya, bukan harinya ya. Kalau memang ingin melaporkan Pak. Ini sekalian aja Pak ini Pak. Berketerkaitan kok Pak kasusnya Pak. Apa itu? Coba deh. Ya kan tadi. Bilang. Iya kan tadi dia bilang Pak, uang 14.000 itu diberikan kepada Edel. Betul tidak? 14.000 apa ini Pak? Dolar Pak. Ya Pak. Dolar. Kalau di mata rupiah kan di kota Republik Indo berapa itu? Banyak sekali mungkin Pak. Terus. Oke, Kemudian jadi begini tuntutan Pak. kamu apa ini? Tuntutan saya itu kebetulan yang dirampok dan dibakar itu adalah klinik saya Pak. Nah, saya kan memiliki klinik Pak di desa Pak. Ini kesehatan. Nah. Tapi tadi Bapak nggak bilang gitu loh depan saya tadi. Tadi ada sama Pak ini siapa? Pak Niko. Ada. Betul Pak. Ya, Ada. Pak. Tadi dia bilang itu klinik milik dia kah? Ya, dia betul bilang klinik kesehatan. Oh, terus
bagaimana? Saya mau minta tuntutan aja Pak, kembalikan uang Pak. Uang Tuntutannya seperti sebesar itu. berapa? Ya sebesar dengan yang 14.000 itu Pak. Ya silakan dinominalkan dulu Bapak. Ya, Wah, mungkin juga saya membuat surat pernyataan perjanjian ini dalam artian dengan nominal uang negeri Bapak kan gitu. betul Pak. Nah, itu jadi kalau Bapak ingin cepat ya tolonglah bantu kami gitu kan Pak ya. Nah, masalahnya saya tidak tahu Pak berapa mata uang rupiah di sini. Wah, ini sulit juga makanya kan saya Nah, gini deh, memberikan satu dolarnya itu berapa Pak? Kalau di sini. mungkin Pak Komandan Ya, Nikola satu. mungkin yang lebih paham untuk $1 sana dengan $1 sini Mungkin Pak. gini Pak, kalau di ini kan dolar, Dan ini rupiah atau RI Pak. tepatnya Sebentar ekonomi. beri waktu Pak Kombes ngecek dulu. Ini Pak, Ini surat bagaimana? harga makanan di warung berapa Pak? Yang di 2000. 2000. Satunya 2.000. Iya. Di minimarket kan, Komandan? Iya betul, di market. Minimarket segitu harganya 2000. Ya, kisaran itu Pak, kisaran 28 juta berarti Pak. 28 juta. Iya, Kemudian kalau 14.000 bagaimana Pak Pak. Gio? Pak Gio gimana itu menanggapi Kenapa Pak? dari Pak Lukas tadi? Maaf, saya makan minum ya. Iya mana aja. Ini Gimana? sekitar 13.000 Pak. Sebenarnya 13.000. memang betul sih Pak, saya pernah mengambil $14.000 Pak. Saya bilang itu dan betul. Betul Dan itu. betul, dan saya sudah memiliki perjanjian dengan dokter di sana dan memang sudah saya lunaskan beberapa dengan saya bekerja di sana Pak. Nah, itu sudah Pak Lukas. Betul. Cuman ada apa lagi? Saya Sejak tidak kapan, tahu Pak? ini saya betul dia Lukas atau bukan Pak. Dia mengaku namanya sih Lukas. Coba dicek aja Pak KTP-nya. Iya, Kenny Saya takut Harrison. dia imigran gelap juga, betul. Dia Kenny Harrison, cuman panggilannya Lukas. Lucas Harrison Pak nama saya Pak. Ya kalau di KTP mungkin Kenny Harrison Pak. Saya Itu, lebih Pak. yakin Gini, nama Pak. KTP sih Pak. Itu yang sudah ada di data. Kalau Ya, itu masalah Pak ini ya Kenny Pak, Harrison. identitas masalah KTP panggilan nama itu dirahasiakan kepolisian Pak. Ibaratnya itu, mohon maaf ngomong kasar itu, data-data identitas warga ini ibaratnya aib kepolisian Pak. Jadi nggak bisa di asal-asalan Pak. Mungkin saya konfirmasikan $1 itu mungkin 13.000 mungkin menurut saya. Mungkin kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi gitu. Nah, $1 berarti 13.000 mata uang Republik Indo, betul begitu Komandan? Ya betul, mungkin jika ada salah mohon dikoreksi gitu. Nah, sebentar, itu tadi sudah menggunakan titik temu. $1 13.000 tuh. Berarti Betul Pak. Iya. kemudian Pak Gio tadi memberikan informasi kan barusan bahwasanya sudah dilunasi beberapa waktu di sana kan Iya. ya. Kira-kira berapa Bapak melunasinya? Berapa dolar? Setengahnya lalu saya bekerja, sisanya dibayar dengan saya bekerja di sana dengan Ya. atasan Lukas. Tidak ada Pak bekerja. Selama ini juga dia sering kabur-kaburan. Gitu Pak. Kemarin saya bertemu dengan atasanmu aman-aman aja. Yang benar kamu. Kamu juga Betul. tidak memiliki rasa yang baik terhadap atasanku. Gini Pak Lukas, mungkin Pak Geo ada bayar berapa persen ke Pak Lukas? Tidak Pak, bukan ke saya, mungkin ke atasan Saya saya. bayar ke atasan dia 50% dan itu sisanya saya bekerja di sana. Nah, sementara saya selalu berada di juga. Berarti atasanmu bermain uang. Nah, Begini itu kan aja,
Ini saya tangain lagi. Kan tadi barusan memberikan informasi Pak Gio kan sudah melakukan pembayaran 50% ya kan dalam bentuk uang yaitu dibayarkan ke bos ya kan. Kemudian 50%-nya dibayarkan untuk sebagai karyawan yang bekerja di sana. Betul begitu Pak Gio? Betul, Pak. Nah, kalau di sini posisinya berarti Bapak Lukas tidak tahu. Kalau Bapak Iya. Lukas ingin tahu, silakan hadirkan bosnya di sini, Pak. Udah. Pakai saksi. Betul, Permintaan saya saya. setuju. Iya, betul, saya setuju. Lebih enak Hadirkan gitu. bosnya di sini. Itu lebih enak, ya kan? Betul sekali, Pak. Seperti tadi. Saya yakin Bapak, dia yang dimarahin nanti sama bosnya itu. kan tadi Pak Lukas tadi kan menginformasikan kan masalahnya Ibu Edelweiss tuh. Tadi kan saya mengisyaratkan silakan Ibu Edelweiss datang ke kota. Nah, setelah datang ke kota, ketemu dengan kami, masalah selesai Pak. Nah, sama halnya. Sekarang Bapak Lukas lapor gitu, bosnya panggil sini Pak. Kita beri keterangan, kita tanya-tanya, kita interogasi terlebih dahulu kan gitu. Karena posisinya Bapak tadi bilang, Bapak juga tidak tahu karena Bapak pada saat itu kan juga bekerja di sana kan gitu. Oke. Nah, jadi sudah dipahami Pak ya. Jadi kalau ingin menuntut lebih lanjut, silakan datangkan bosnya klinik tersebut. Aduh, Dan masalahnya. seperti itu nanti masalah akan selesai. Gimana? Halo, halo, Masalah ini Ya. bagaimana? halo, halo. Ya. Iya silakan masuk. Aduh, berat. Kenapa berat Pak? Pikirannya berat kah? Nggak tahu, Pak. Oke, yaudah ya. Oke, Pak. Ibu Edelweiss, Halo, ada suaraku tidak? Bapak, Ada. ada. Halo. Ada, Pak. Ada, Pak. Hmm. Ada. Sabar, telingaku Ya. tidak bisa mendengar. Jadi Ibu Edelweiss, masalah sudah selesai Bu ya. Oke. Ya, saya atas nama pribadi dan kepolisian saya mohon maaf jika ada salah kata atau perlakuan yang saya lakukan Oh, kepada tidak, Ibu, tidak, ya. Pak. Pak Polisi tidak salah sama sekali. Yang salah Pak Geo tadi sempat memukul saya, Pak. Iya, paham Bu. Saya juga kena pukul loh Bu tadi Bu, ya kan? Iya. Iya. Ya, oke. Masalah sudah selesai. Ini saya mau akan buat suratnya. Jika surat sudah selesai, Bapak dan Ibu saya hubungi. Oke, Pak. Semuanya sudah paham. Jadi saya minta tolong kepada yang terhormat Bapak Gio dan Ibu Edelweiss untuk di luar kondusif ya dan Iya, Pak. Iya, berbuat Pak. Makasih keributan ya, Pak, lagi ya. ya. Udah damai ya kalian berdua ya. Iya, Pak. Saya izin ke bengkel ya, Pak. Oke silakan. Yuk, Mari. mari. Silakan Ibu Edelweiss kalau ingin melanjutkan Iya. aktivitas kan saya hubungi Bu. Jadi ya udah selesai. Astagfirullahaladzim nih Pak, bukan astagfirullah lagi. Oh, udah berubah. Itu sudah kebacut tuh orang. Keren. Nih buat Aduh. Bang nih. Aduh, capek deh. Sama ya kasus kayak dulu, Bang. Kita perasaan dipanggil Pak Jen deh. Kapan? Oh, Pak Jennya Dulu, udah Pak. keluar kota. Ini tadi saya panggil cuman ditanya doang Pak, sudah selesai? Saya bilang belum, karena kan memang ribet orang berdua. Ini cuman saya catat di arwah saya Pak. Ini mau saya garap sekarang. Aku lah, Bang. Aduh ya Allah. Aduh, kenapa ngeluarin Ada orang kayak mainan? gitu ya. Mohon izin saya yang ngerjakan ini Pak. Gini, Bambeng. Gimana Itu gimana? kasus Bambeng itu hampir-hampir mirip lah. Saya masih di Bidka dulu, Bang. Cuman beda kasus aja, cuman suasananya mirip. Dulu kasus korupsi, Bambeng. Korupsi di mekanik sama IMS. Siap. Mohon izin ini saya sambil buat dokumen Pak ya. Siap. Oh, mohon izin Pak. Gak kotor Pak. Ini saya jabatannya apa ya? Itu Itu pangkat Pak. apa? Itu pangkat. Jabatannya Jabatan kanit ya. bukan kanit ya, lebih tepatnya kasat sih. Pak Joni kan kasat. Itu Berarti kasat saya lebih tinggi, kasat ya. lebih tinggi kasat daripada kanit.
Kanit itu kepala unit, Kasat itu kepala Oh. satuan. Terus Berarti di ini atas saya lagi Kadif. Hmm. Berarti Pak Ambeng ini Kasat. Udah itu. Kasat Propam ya. Oh siap. Sebentar. Nggak ada kata semester lagi ya Pak Ambeng. Oh enggak ada ini. Pusing saya. Kalau saya kata semester keluar tadi Pak Ambeng ngomong, saya gampar tadi Pak Ambeng. Nggak ada wibawanya nanti di depan mereka. Siap. Itu saya tahu tuh mereka ngetes tuh kepolisian gimana ya. Dari mana Pak Ambeng tahu ngetes dia? Mereka Ya, saya mendengar ini, Komandan, kata hati mereka itu ada yang ketawa gitu kan. Gitu kan. mau ngetes kepolisian. Ya sih, tapi nggak masalah. Dari situ kita bisa berkembang sih. Segi positif aja Pak Ambeng. Ini tadi sudah Kayaknya ini Pak Ambeng berumur kepala dua nih si Kavi, si Brian. berumur kembar berdua. Kepala dua. 86 betul sekali, Komandan. Saya pun berumur kepala dua nih Pak Ambeng. Hah? 24 umur awal saya Pak Ambeng. Kelahiran 98. Ya, Astagfirullah, ini namanya sulit banget dong. Saya harus catat arwah saya dong. Nih namanya Pak Ambeng, tolong catat nih di arwahnya. Nama warga Astagfirullah, tuh. enggak, itu namanya buset. Ini namanya, ada saya catat di notepad. Giano, sudah Komandan. Ini saya juga sudah buka arwah saya. Zea Palu, astagfirullah. Tanggal lahir 94 07 18. Kemudian tadi Edelweiss ada juga seperti itu ya. Macam dulu Pak Ambeng. Gini Pak Ambeng, saya bilang cerita Siap. lama saya itu bersemi kembali di sini Pak Ambeng. Gitu ya Komandan. Cerita lama bersemi kembali. Ya hari-hari emang. Ya, penuh dengan liku-liku ya Komandan. Iya. Di arwah saya juga liku-liku, banyak liku pekerjaan. Pihak satu itu yang menuntut kan Komandan ya? Iya. Ini Pak Ambeng dia Iya, tuh berurutan. Pangkat paling tinggi menekan pangkat menengah, pangkat menengah menekan pangkat bawah, pangkat bawah menekan pangkat bawahan. Gitu-gitu Bang, saling menekan dia. Edelweiss belum. Orang mana ya namanya Kak? Asik banget Edelweiss belum. Iya sih katanya ini nggak salah sih istrinya Pak Kale apa Pak Richard ya, aku lupa. Oh gitu. Antara Pak Kale Pak Richard nih saya lupa. Siapa? Kemudian kedua Giano. Ini kalau saya posisi seperti itu Bang Peng, saya pasti tanggung jawab kok. Saya rawat anaknya, saya inilah gitu lah. Bukan dengan apa ya, tanggung jawab anaknya. Bukan dari segi materi, kasih sayang dan perhatian dia juga Bang Peng tanggung jawabnya. Iya sih Komandan, harusnya seperti itu. Mentang-mentang Hampir salah. kaya kita terus kasih sayang dan materi perhatiannya nggak cukup, jadi bumerang nanti. Iya itu polemik hidup ya. Iya Bapak, bumerang kita sendiri yang absyong nanti. Siap. Satu. Seharusnya ini Iya, Baris iya. Krim Bambeng yang nyelidiki. Ini kerjaan saya itu semua divisi saya naungi.
ibarat kata saya jenderal bayangannya di kota, karena kan Irwasda. Oh iya betul. Ya polisi gimana caranya rame Pambeng, Uyeng. Itu tadi sebelum Pak Kombes datang itu saya sudah diinterview sama Pak Jen. Kenapa tuh? Ya masalah Bang, ada informasi, waduh, kok gak rame ya itu kan. Jadi agak kotor tadi juga omongannya, makanya diajak ke tempat seperti itu tadi. Yang membicarakan masalah itu. Oh ini, jadi Iya, polisi-polisi yang sekarang ini mau gimana? ya makanya ini saya juga menginformasikan bahwasannya apa ya? Banyak orang yang kenapa jarang ke sini karena di sini belum rame itu alasannya. Jadi waktu itu saya juga bilang ke Pak Jen, tuh mohon izin mohon maaf Pak Jen, karena posisi saya kan bukan baris krim atau penyidik ya, tetapi saya mendapatkan informasi ini dari warga, ada beberapa warga yang bilang seperti itu. Oh gitu, ya makanya mereka juga bingung. Tapi saya sudah bilang kalau seperti itu mana ada kota rame kan? Iya. Lebih baik ramekan dulu, torehkan sejarah kan lebih bagus. Iya betul Pambeng, dibuat cerita sekeren mungkin. Ya, Betul. siap. Sudah kotor dari tadi. Soalnya saya mempersiapkan cerita sekeren mungkin Pambeng. Makanya nih sorry saya potong. Makanya saya Ya. ngomong cerita itu di keluarga Pambeng, sama mau nikahi si Nadine gitu. Bikin cerita semenarik mungkin di kota, jadi ada daya tarik ramenya. Itu cerita lama saya itu rame itu warga itu Pambeng. Berapa warga di kota itu 120 nggak salah sebuah. Istri saya dikepalain itu si Amel namanya. Waduh. Iya. Masalahnya nih si Kijang masalah sama saya. Ngapain istri saya dikepalain? Gak salah apa-apa kok. Oh. Yang masalah itu Kijang sama saya. Karena Kijang nih nggak dapat saya, jadi lampiasannya ke bini saya. Brengsek emang. Ya, lagi Pambeng. Siap. Aduh. Hampir saya salah ketik. Udah nggak keluar lagi kata-kata astagfirullah ya. Biasanya astagfirullah salah lagi. Sudah enggak, Komandan? Ya cuman kalau waktu-waktu nyantai sama puisi kadang-kadang sesekali konyol lah gitu. Kayak Ya harus sama Bu Jen itu kemarin kan saya apa yang konyol itu. Notepad dibilang notepad. SMS dibilang SMS. SMS. Aduh, saya dapat notifikasi lagi. Gerak. notifikasi apa, Komandan? Bergerak. Harus gerak saya. Oh, Kamu gerak juga nanti dapat notifikasi. siap. Ini custom dokumen name-nya diisi apa ya, Komandan? Enggak ya, nggak perlu ya? Nggak perlu tuh sementara dulu Pak. Karena kan baris krimnya si Kapi. Cuman si Kapi itu kalau sorry kotor di app ini mungkin agak ngawur lah. Soalnya kan walaupun saya masih kepala dua, cuman saya udah pernah jalani kayak gini Bang Beng. Siap. Waktu di
RI lama. Bismillahirrahmanirrahim. Hup, jadi. Jadi kan? Oh ya jadi. Nah terus? Mohon izin Ibda Ibnu Cabeng, satu surat, satu putaran, Halong Timur 810 813 86 monitor. Bentar. Aduh, Bang Beng. Sebelumnya Bang Beng di luar negeri sana kerja apa, Bang Beng? Bang Beng di luar negeri sana kerja apa, Bang Beng? Waduh. Ingin tahu saja atau ingin tahu banget, Komandan? Keduanya sih boleh. Saya dari dulu itu nggak pernah jadi penjahat, Bang Beng. Dari polisi terus. IMS nggak mau, saya mekanik nggak mau, pedagang nggak mau, saya mau polisi. Astagfirullah, hampir. Alhamdulillah sudah jadi. Karena kan ini Bang Beng, arwah Gimana, Komandan? saya itu rata-rata didikannya militer semua, Bang Beng. Bapak saya Itu kan saya sudah kasih ke Komandan tuh. yang Saya DM website Komandan itu. Itu kan tempat kerja saya, Komandan. ya makanya saya bikin makanya saya bikin Siap. cerita kota itu selalu polisi, karena di arwah saya itu didikan semua keluarga saya itu militer ala-ala TNI didikannya. Contoh gini, Bang Beng, saya suruh hafal perkalian, gak dapat, kena pukul 1 kali, ikat pinggang. 5 kali 5 berapa? Saya jawab 30. Kena pukul, ikat pinggang. Gitu, disuruh berdiri, kaki 1, telinga pegang kedua kuping. Gimana, Komandan? Coba dibaca dulu, Komandan. Yuk, Nah, ini. Gimana? banyak juga. Aduh, saya nggak mau keluar lagi. Saya mau pakai otak. Sorry, saya ngomongnya pakai TikTok. Kirim aja di email rekapannya gitu. Oh, salinan ya? Iya, biar jelas. Copy paste aja, copy paste. Siap. Salin ini sampai berapa kali ya? Ntar saya cek. Siap. Hah? Ntar. Kok nggak masuk ya? Saya udah auto F1, terus ini nggak ada. Dokumen baru, Komandan. 1, kemudian jenderal, kemudian berkas di dokumen ini. Membuat dokumen itu di situ biasanya. Oh, dokumen baru. Oh, banyak. Oh ya, ada surat perjanjian. Yang surat perjanjian custom name-nya kan nggak ada itu. Oh iya, tinggal ini ya. Masalah urusan siapa tadi ya? Lupa lagi, Bang. Edelweiss. Edelweiss sama Pak Geo itu udah kelar. Iya. Ini masalah surat perjanjian Pak Geo sama Pak Lukas. Oh, bukan. Itu antara suratnya Pak Geo dengan Ibu Edelweiss. Kalau Pak Lukas kita menunggu pihak bosnya itu kan, karena Pak Lukas tadi keceprotan di sini. Ya saya nggak tahu memang kalau Pak itu bayar 50%. Nah kalau gitu berarti panggil bosnya ke sini kan gitu saya bilang. Itu kan yang nuntut tuh Ibu Edelweiss yang pihak pertama. Ya. Siap. Betul. Tinggal tanda tangan aja lagi dari pihak kepolisian.
Nah, kan sudah komandan. Udah, Belum kah? belum saya buat. Jadi saya yang buat. Saya kira Pambeng yang buat. Saya. Udah saya buat tadi. Itu kan Oh, saya kasih salinan kopi. saya Nah, kira ini berarti Shopee-nya, kopi. Shopee. Cok. Coba Ini Pambeng kelihatannya. healing dulu dah. Kemana dah? Gak jadi patrolinya. Kasus kayak gitu. Jadi, Iya, ini mau saya kasihkan kapan? Saya hubungi itu Pak Giano dulu ya. hubungi si ini dulu, si pihak perempuannya, si cewek, Bu Edewis. Namanya nama Amerika banget ya. Saya walaupun nama Amerika simpel, Nicola Mahadirajo. Waduh, saya kira ini Pak Komandan mau ratakan mobil kamu gitu. Brengsek ini Pak Peng. Saya kira Ya mungkin, keuangan mahal loh saya, Komandan. keuangan saya ini Pak Peng. Saya belum diakses atasan di keuangan kepolisian. Saya bisik-bisik ini. Sampai di website bilang tuh, Pak, saya katakan ini mobil lokal ya, boleh nggak? Terus Dia, waduh, nggak ada Pak Beng. Bukannya masalah gitu, bos. Saya bilang gitu. Masa mobil lokal rata kanan aja sama Cosmi kok harganya hampir sama kayak Honda Civic import. Saya bilang gitu. terus si pihak Diem dia nggak jawab. Diem nggak jawab dia. ya gimana Aduh. itu ya otomatis diem lah. Beda kan, ibaratnya Lamborghini lawan Avanza. Gimana Bang Beng? Iya, tapi kenapa harganya disamain kan gitu? Kalau Lamborghini kan rata-rata kan biaya body part kan mahal-mahal ya. Avanza Nah, berapa biaya spare partnya? Itu aja perbandingannya Bang Beng. Simple. Cuman kalau disamain orang bisa nuntut lah gitu. makanya kan Beda- saya wajar tadi Beda di dengan website. kualitas dengan identitas apalah gitu. Beda-beda. Iya, siap. Beda lah. Kualitas mobil Lamborghini kayak gini, kecepatannya 300 km per jam. Avanza palingan 150, 200. Itu aja beda. Siap. Ini saya juga nggak menyentuh mau dapat Lamborghini aja boro-boro. Dapat tas aja nggak bisa. Masih berapa itu? Menyalahkan Lamborghini. Enggak. Motif Soalnya awal-awal saya lupa. Mohon maaf, Komandan, lupa slash item itu. enggak Pambeng. Salah akhirnya. Atau mobil tim SAR ini deh, mobil Lamborghini. Waduh, negatif bisa nyangkut, Komandan. Atau gini, mobil tim SAR-nya itu apa? Tim SAR. Toyota Tundra. Off-road itu Waduh. mobilnya tuh, gahar. Sangar mobil. Ya. Wah, ini kelihatannya. Oh iya, saya Macung. hubungin terus bilang sama Pak ini ya. Ini setnya udah jadi. Ini saya nggak dapat kortingan kah? Pambeng itu ibaratnya Kenapa, Komandan? kesempatan dalam kesempitan Pambeng. Bener, saya waduh nggak terima banget masa mobil lokal. Tanya siapa ya? Siapa ya di mekanik ya? Jangan si Gio. Aduh, si Gio 1 juta sedang- lebih katanya. sedangnya lagi depresi. Iya, Jangan si Gio deh. Lagi depresi. mohon izin saya hubungi Ibu Edelwis dulu. Ya, bisa aja. This person unavailable. Aduh, Keluar kota sudah. dia. Pak Giano gimana nih? Nyampe Giano deh. Ini nih ada nih. Tambah stres dia nanti. Ntar masalahnya gak kelar-kelar gitu. Aduh, siapa tuh saya selebatan lihat mobil bus. Iya, ada bus itu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bapak Giano. Ngomongnya kayak orang Arab nih. Dengan siapa Anak lagi? Dengan ini. Cabeng. Iya, ini Pak Giano, suratnya udah jadi nih Pak. Mau saya antar kapan Pak? Atau ini saya ke bengkel atau gimana Pak? Oke, saya ke bengkel aja ya. Sekalian ini Pak, mau ngeliatin mobil saya itu kena berapa kalau rata kanan itu. Oke, terima kasih.
Nah, berkemungkinan Pak Bek bantu Pak Geo Kenapa? mungkin ini ya Pak Bek. Uang motifannya dipotong ya Pak Bek. Berkemungkinan. Bisa jadi. Semoga aja ya Pak Bek. Cuman kita Ya nggak kalau tahu ke dia. kalau nggak dipotong paling tidak kan ini nih apa keringanan kredit. Setan Bisa kredit. nggak ya di kredit ya? Kan Kreditan mulu. Indonesia itu bisa berkembang karena kredit, Komandan. Yakin saya bener. Pak Bek. Ayo, Iya. ke mekanik deh. Iya. Ambil kendaraan. Udah mobil Pak Bek Bawah. aja. Ya siap. Dan Komandan. Yo. Tapi mahalnya ampun dah. Mobil apa? Mobil dinas. Bukan mobil pribadi. Kan kalian nanti luar kota maunya. Oh ya Pak Bek. Pak Bek kalau ini pakai Hah? baju dinas nggak bisa dong Pak Bek kalau mobil pribadi. Ntar warganya aneh-aneh hubungan. Ntar ada bus. Brengsek kabur dia. Pampek kalau pakai kendaraan pribadi ganti dulu baju Pampek. 6. Oh iya nggak apa-apa Pak. Saya lagi ganti baju dulu Pak, nggak enak. Oke. Oh, mobil kodok. Iya, PP kodok, Komandan. Kenapa mahal kan gitu, saya nggak. Senang aja Komandan, kan unik gitu Komandan. Iya, klasik. Makanya kemarin saya bilang sama mekanik, ayo bener harganya tuh. Masa mobil begini ngalah-ngalah ini itu ya. Masalahnya itu Pampek. Mungkin dengan bantuan Pampek mungkin dimurahin dari kali motornya. Semoga Komandan. Semoga aja dan semoga Pampek. You one of them? You are. You still owe me a drink. Gemuk. Gemuk. Jelek. Oh, gila Pampek sekali gimana sih? Capek. Siap. Mana ya lokal saya? Ini. Masa Bang mobil pakai lem? Pampek ceritanya Enggak. balap. Tapi kepala saya tetap aja ya kelihatan banget. Lotos. Mending dibikinin Pampek. Biar Pak Runzak tuh kinclong. Kalau kita pakai mousepad itu nggak bisa ya? Kenapa Pampek? Rutin kita. Oh bentar. Saya bawa mobil Pampek nih. Ya. Keliru ya. Jadi Pampek kalau mobil ini saya keingat film Pearl Harbor deh Pampek. Per Harbor. Oh aduh. What the fuck? Kayak itu. Iya. Hey, let's Mana nih kabar taat sama Kelihatannya ini Komandan.
mereka mintanya itu kan pemakaman sebenarnya. Iya, cuman masalahnya si jenazahnya ini sudah sulit nggak bisa ke kota gitu. Jenazahnya itu yang sulitan gitu kan. Nah, dari kita mohon izin Pak Jenderal, waduh kalau maksudnya pakai pelayar pengganti dari kita kesulitan gitu kan, sebenarnya juga pada RP gitu tuh. Sebetulnya RP di sini bagus, cuman tinggalnya sepi aja gitu. Iya, itu kita off duty di tablet nggak bisa. Keterangan, mohon maaf, otot F10-nya juga nggak berubah. Kamu bisa kok otot. Iya, tapi emang berubah komandan di F10. Enggak, aku otot enggak. Oh, Pakai ini. gimana ya? Jadi ngelamun. Parkir dulu aja deh. Taruh aja dulu. Taruh aja di tempat. Kalau mahal ya wassalamualaikum dah. Oh, mungkin mahal, dia kan sampai kan bantu dia itu ngomong tadi. Dan enggak lah. Gimana sih? Hampir. Mana ya tadi? Saya telepon lagi ya. Halo Om, Ya, gimana Mas? mekaniknya gimana Om? Gak tahu Mas, aku juga baru nyampe.